Shalom ibu-ibu WBI yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Kita ada di tahun yang baru, di tahun 2021. Yang baru kita tinggalkan tahun 2020. Bagaimana penilaian ibu-ibu untuk tahun 2020? Apa yang dialami, dirasakan di tahun 2020? Tahun 2020 tahun yang menakutkan mungkin, tahun yang menegangkan, tahun yang menyeramkan, atau tahun pertolongan, tahun sukacita, atau apapun. Yang pasti ibu-ibu sampai hari ini masih ada, tentu Tuhan yang memberikan pertolongan buat setiap kita semua. Tuhan yang memberikan pertolongan. Seperti tema tahun ini, yaitu tetap berharap pada Allah, tetap berharap pada Tuhan. Artinya apapun yang dihadapi, yang dijalani, tetap saja berharap. Jangan kita hilang pengharapan, jangan kita kehabisan pengharapan, jangan kita sampai putus asa karena melihat keadaan yang di sekitar kita, di sekeliling kita, atau kita terlalu banyak mendengar berita yang menakutkan. Kita lupa akan firman Tuhan bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat ibu-ibu semua di dalam kehidupan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam apapun. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Bagaimana berharap? Tentu setiap kita tentu berdoa, memohon, meminta, merenungkan, baca firman, dan lain sebagainya. Di Ibrani 11 ayat 1, ibu-ibu, di terjemahan yang firman Allah yang hidup dikatakan, apakah iman itu? Tentu setiap ibu-ibu ketika berdoa, tentu harus bukan hanya berdoa sekedar berdoa, tetapi berdoa yang menggunakan iman kita. Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman adalah keyakinan apa yang kita inginkan akan terlaksana. Jadi berdoa apa yang kita inginkan. Tentunya berdoa untuk kesejahteraan bangsa, untuk kesejahteraan keluarga, kesejahteraan lingkungan, dan supaya kita terlaksana apa yang kita doakan. Tentunya kita berharap baik. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Memang saat kita berdoa, semuanya belum terlihat baik, tetapi percayalah bahwa suatu saat nanti, suatu hari nanti, atau kapanpun pasti akan terjadi apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan. Sebab kita punya iman. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Saat ini mungkin kita belum melihat apa-apa. Tetapi kita senantiasa berdoa dan berharap dan meminta kepada Tuhan. Percayalah, suatu saat nanti, suatu hari nanti, Tuhan pasti memberi yang terbaik. Tepat waktunya dan tepat pada saat yang dibutuhkan. Kekristenan kita senantiasa harus berharap melalui doa, pengharapan, iman, keyakinan kita. Tanpa mujizat Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mungkin bisa lalui 2020 yang baru kita lalui. Dan kita mempersiapkan di 2021 yang baru beberapa minggu ini kita lalui. Mungkin ketika kita baca firman Tuhan, kita diberikan kekuatan. Perhatikan pahlawan iman yang Abraham. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, karena nggak ada dasar disebutkan. Tetapi Abraham tetap berharap juga. Tetap meminta pertolongan Tuhan. Padahal saat itu usianya sudah sangat lanjut. Dan istrinya pun sudah mati haid. Tetapi karena dia memegang janji Tuhan, sehingga anak yang dijanjikan oleh Tuhan itu bisa lahir. Sesuatu yang luar biasa. Dan saat
akan dikorbankan pun, setelah lebih besar saat dikorban akan menjadi korban bakaran, ternyata Tuhan menyediakan domba. Saudara, pahlawan iman yang harus kita tiru, keyakinan, kepercayaan dengan sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Dan sampai akhirnya Abraham sudah cukup usia, sudah cukup lanjut usianya, akhirnya Ishak akan dicarikan pasangan hidupnya. Saudara, yang menarik saat Ishak akan dicarikan pasangan hidup, disuruhnya bujangnya untuk mencarinya. Kamu pergi ke tempat di mana aku dilahirkan. Di Kejadian 24 ayat 12 berkata seperti ini. Lalu berkatalah ia, ini bujangnya berkata atau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah, Tuanku Abraham. Sekali lagi, Tuhan Allah, Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis. Ini doanya, saudara. Apa yang diharapkannya? Dia meminta si bujang hamba Abraham ini, kiranya terjadilah begini. Anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kutentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Itu doanya, cirinya, tandanya, permohonannya. Akhirnya Tuhan menyentuh hati seorang perempuan. Dan apa yang didoakannya terjadi sesuai apa yang didoakan, yang dimintanya untuk mencari pasangan hidup bagi tuannya ini, Ishak ini. Dan terjadi 10 unta bukan hal yang sedikit. Saudara cari berapa liter unta sekali minum, bukan hal yang sedikit, saudara. Tetapi bisa terjadi karena Tuhan menyentuh hati seseorang. Gadis pilihan Tuhan, Ribka, yang akan dipasangkan. Dan setelah dia akhirnya saudara, ketika ibu-ibu baca juga, Ribka, sebetulnya ibunya menanyakan, Ribka, kamu mau dibawa hari ini? Tadinya ibunya mau menahannya, berilah 10 hari, jangan pergi sekarang. Tetapi Ribka tidak, hari itu juga dia pergi. Ketika Tuhan berkuasa melakukan segalanya, apapun bisa terjadi, bisa dilakukan. Jadi di tahun 2021 ini, punya iman dan tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati.